Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali saudara-saudaraku yang masih setia baik di Nusantara maupun di luar negeri yang terus menyimak channel ini. Semoga panjenengan semuanya diberikan keselamatan, limpahan rahmat rezeki yang melimpah, ruah halal barokah yang bisa digunakan berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini saya juga menyampaikan bahwa ada perubahan nama yang dulunya Padepokan Macan Kumbang sekarang berubah menjadi Padepokan Gajayana. Ya, semoga dengan channel yang baru ini kita semakin semangat untuk berdakwah, berjuang di jalannya Allah lewat konten-konten yang mengedukasi panjenengan semuanya yang bisa menambahkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kondisi di negara saat ini yang bagaimana bisa kalian ketahui sendiri bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ya itu semua merugikan rakyat, dari dinaikannya pajak, dari PPATK, dari perampasan tanah yang tidak dipakai selama 2 tahun nanti bisa menjadi hak milik negara dan lain-lain. Banyak sekali kebijakan-kebijakan saat ini. Bahkan kalau dilihat hukum di negara ini sudah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Banyak sekali saya lihat di media-media itu rakyat-rakyat sudah menjerit dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi. Nah, kali ini kita akan kuak melalui sisi gaib. Sebenarnya ada apa dari kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus naiknya pajak, dijualnya data diri dan lain-lain. Itu tujuannya mau kemana? Nanti kita akan hadirkan sisi gaibnya yang bisa bercerita dan mengetahui maksud dan tujuan pemerintah saat ini itu apa. Dan di balik itu ada apa, nanti kita kuak sama-sama. Kali ini saya juga ditemani dengan Mas Oval. Siap Mas Oval? Siap. Ya, langsung saja agar menghemat dan mempersingkat waktu, kami akan melakukan mediumisasi. Mari. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong ditarikan sosok penguasa jin muslim yang ada di negara ini yang bisa mengetahui, yang bisa bercerita tentang kondisi negara saat ini, tentang kejadian-kejadian yang marak yang merugikan rakyat, tentang kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, yang bisa mengetahui asal-usul dan bercerita dengan jelas, lengkap, detail, yang berpengetahuan luas. Saya minta tolong ditarik, dihadirkan, masukkan di set mediator. Apabila ada penyusup otomatis terpental ke neraka jahanam. Saya minta yang asli, 100% asli. Ya Allahi fa'afaidihim. Masukkan semua Allah. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah salam, sudah muslim ini berarti? Alhamdulillah sudah. Ini dengan golongan apa? Saya dari bangsa jin. Tugasnya di mana? Saya bertugas di salah satu di Pulau Jawa, di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Kalau sudah muslim,
Syahadat dulu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terima kasih. Panjenengan punya nama siapa ini? Saya biasa dipanggil Kijaya. Siapa? Kijaya. Kijaya. Saya minta diberikan sukuan makanan minuman yang lengkap dengan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimakan dulu agar menjadi tenang dulu. Sinkronkan. Terima kasih Tuhan. Ya. Alhamdulillah. Nah, gimana Kijaya, sehat? Alhamdulillah Tuhan. Ada apa Tuhan mendatangkan saya ke sini? Ini, jadi gini Ki, ini kan tadi saya datangkan itu yang bisa bercerita dan mengetahui tentang ya kondisi negara saat inilah yang carut marut ibaratnya. Ya, otomatis tadi yang ditarik yang dimasukkan Anda, berarti apa Anda mengetahui tentang hal-hal yang terjadi di negara ini saat ini? Ya, saya banyak mengetahui. Alhamdulillah. Kenapa banyak kejadian-kejadian saat ini yang sangat kacau. Saya juga sudah tidak heran lagi. Karena ini detik-detik ini adalah terjadi sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. Peristiwa apa? Akan ada kehancuran di negara ini. Kekacauan di mana-mana. Merugikan yang kecil dan yang besar. Pemerintahan yang menikmati. Ya memang itu sekarang sudah terjadi Ki. Jadi banyak kebijakan-kebijakan dari atas itu yang menekan orang-orang yang di bawah ini, dari dinaikannya pajak, terus ATM tidak digunakan nanti diblokir, tanah tidak digunakan, tidak dirawat nanti juga disita, dan banyak sekali, bahkan data diri juga dijual. Banyak sekali yang merugikan. Ya, itu adalah salah satu cara mereka untuk bisa mengendalikan negara ini yang menutupi sebuah kejadian yang sangat besar di belakang layar. Jadi ada maksudnya ada kejadian suatu hal yang lebih besar. Maksudnya ada apa? Ada korupsi, ada apa sih yang bisa dijelaskan, Ki? Ya, sebenarnya saat ini kan banyak rakyat-rakyat yang sudah tahu akan kebobrokan pemerintah saat ini. Pemerintah saat ini mengusahakan bagaimana cara agar rakyat itu bisa terpecah pikirannya, tidak hanya memikirkan korupsi dan lain-lain yang ada di pemerintahan. Sehingga banyak isu yang digunakan seperti pajak tanah dan pajak lainnya yang sangat memberatkan rakyat. Dan juga isu-isu lain yang saat ini terjadi seperti pembunuhan yang tak kunjung usai, seperti yang Anda ketahui juga ijazah yang seharusnya itu sudah tidak penting karena sudah tidak digunakan lagi. Seharusnya kalau mereka ingin tahu kenapa ijazah itu baru muncul, ya karena
Sekarang Pak Jokowi sudah menjadi itu lawan dari pemerintah. Kalau dulu kan masih menjadi anggota pemerintah, sehingga isu itu tidak digunakan karena yang membahas tentang isu semua itu adalah orang-orang dalam saja yang tahu. Jadi maksudnya memang ini dibuat seperti huru-hara kekacauan yang terjadi silih berganti. Jadi mulai pembunuhan, dari korupsi, terus ijazah palsu, selang beberapa hari lagi ada lagi pajak, itu semuanya langsung berhentian selama beberapa hari, itu semuanya membuat masyarakat kacau, itu semuanya. Ya benar. Kalau tidak dilakukan sekarang, nanti akan semakin besar, rakyat akan tahu, akan memberontak. Ya memang tujuannya apa? Kan masyarakat kan sekarang kan hanya melihat dan menilai. Kenapa pemerintah atau atasan memberikan hal tersebut? Maksudnya apa? Ya karena jika masyarakat itu tahu, nanti sudah ada kepercayaan lagi dengan pemerintah. Sehingga bagaimana perintah itu bisa mengendalikan rakyat itu. Dan yang saat ini terjadi, pemerintah saat ini sedang ketakutan semuanya. Ketakutan kenapa? Ya karena rakyat sudah tahu bagaimana sistem pemerintah sudah berjalan. Banyak korupsi yang saat ini sudah terbuka. Anggaran-anggarannya yang dulu ditutup-tutupi, sekarang sudah tahu semuanya. Gitu. Dan anggaran yang digunakan pemerintah itu semuanya kebanyakan hal yang tidak penting. Maksudnya tidak penting? Ya karena seperti digunakan rapat yang berkelanjutan tapi tidak ada hasil. Itu kan menghabiskan biaya sangat banyak. Untuk berfoya-foya. Ya. Jadi maksudnya itu. Jadi maksudnya warga atau rakyat ini sudah tahu pemerintah ini apa jenis rakyat ini sangat peduli dengan kondisi saat ini. Mereka apabila ada kasus mereka tahu yang dinamakan dengan kekuatan netizen itu tadi ya. Nah, banyak pemberontakan di media-media itu tadi yang memberikan dampak psikologis bagi pemerintahan yang menyebabkan timbullah aturan-aturan ini. Berarti itu. Ya benar. Kenapa sekarang saat ini banyak terjadi kekacauan di media? Itu karena ada dua pihak yang saling tidak terima, saling berebut kekuasaan. Jadi bagaimana yang menjadi pemerintahan saya ini saat ini berjalan itu harus lengser. Ya memang ada yang pro dan ada yang kontra pasti. Ya. Jadi ini ditujukan agar rakyat itu tunduk, rakyat itu manut kepada atasan gitu dengan cara kebijakan-kebijakan yang saat ini keluar ini. Ya, pemerintah menggunakan kebijakan itu untuk mengendalikan masyarakat. Tapi kalau saya lihat kan bukannya malah terkendali, tapi malah banyak yang memberontak. Ya karena ada salah satu pihak yang melawan. Dia menggunakan masyarakat untuk melawan, memprovokasi secara besar-besaran. Seperti itu cara mereka. Ya akhirnya kan rakyat ini kan berontak, rakyat kan tahu bagaimana mekanismenya di daerah, di negara ini kan tidak berjalan dengan semestinya. Benar. Jadi memang juga ada sosok yang mendorong agar rakyat itu berani bergerak ya? Iya. Lah, nanti arahnya apa? Nggak timbul demo di mana-mana? Ya, sebentar lagi akan ada banyak peristiwa besar yang akan berguncang di negara ini. Apa saja itu? Ya, seperti demo-demo di mana-mana. Perlawanan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketidakterimaan masyarakat banyak terjadi.
saling hujat-hujatan, Hmm. saling menyerang dengan fitnah. Fitnah apa itu? Ya, saat ini sudah terjadi itu fitnah. Fitnah itu ada banyak, ada 3 macam. Hmm. Perampasan hak rakyat, kemudian fitnah karena sudah tidak ada yang benar, semua terasa abu-abu. Dan yang satu adalah fitnah untuk mencari harta, mengendalikan kekuasaan. Astagfirullahaladzim. Saat ini sudah terjadi. Iya. Yang saya sebutkan tadi dah 2 penguasa besar yang tidak terima dengan kebijakan pemerintah saat ini. Mereka memfitnah pemerintah saat ini kepada masyarakat agar terjadi goncangan besar. Fitnah yang perampasan, ya banyak pajak-pajak yang tidak bisa diremehkan oleh masyarakat lagi. Ya betul. Pajak tanah, pajak-pajak lainnya yang seharusnya itu tidak terlalu besar, saat ini besar-besarkan karena peluang besar. Jika pajak tidak ditaruh, maka akan terjadi kebijakan besar. Berarti kalau dilihat berarti pemerintah ini juga blunder berarti dengan wacana mereka menginginkan agar seluruh rakyat itu tunduk dengan satu suara. Nah, tapi dengan adanya kebijakan ini malah sebaliknya. Benar. Karena pas awal kan mereka tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Dan ternyata saat ini terjadi, maka pemerintah saya ini ya kebingungan, ketakutan. Maka menggunakan kebijakan-kebijakan yang tidak rasional lagi. Jadi nantinya bakal timbul kebijakan-kebijakan lagi. Benar. Semuanya itu juga nanti juga untuk menekan rakyat agar tidak memberontak dan lain-lain berarti. Benar sekali. Karena saya lihat kebijakan saat ini kan untuk menekan rakyat semuanya itu. Ya, dan masih ada lagi nantinya ke depan. Dan yang paling parah nantinya adalah tentang kesehatan. Kesehatan? Benar. Kenapa itu? Nanti akan ada virus lagi. Pemerintah menggunakan itu untuk mengendalikan masyarakat. Berarti cara senjata akhir yang digunakan oleh mereka itu dengan cara menyebarkan virus ya, agar tidak ada pemberontakan baik secara langsung maupun media. Benar. Kalau banyak yang sakit kan tidak ada yang bergerak karena fokus pada dirinya mereka masing-masing. Seperti COVID yang dulu itu berarti? Benar. Akan lebih parah lagi nantinya. Banyak ketakutan-ketakutan yang bisa menyebut nyawa. Astagfirullahaladzim. Jadi fitnah-fitnah tadi memang fitnah-fitnah akhir zaman sudah terjadi ya? Benar. Dan senjata yang paling mutakhir yang digunakan kartu as dari mereka semua itu ya penyakit virus itu tadi. Ya, kesehatan. Kesehatan, benar-benar. Ya memang dulu kan caranya seperti itu sudah pernah dilakukan gitu. Ya, cara menguasai dunia kan jalan terakhir kan menggunakan kesehatan. Jika semuanya turun down, maka akan mudah untuk dikuasai. Iya ya, kalau misalnya kalau sakit, kalau tiba sakit kan nggak ada yang demo, nggak ada yang protes dan lain-lain. Iya. Bahkan dulu COVID saja berkumpul saja nggak tidak berani. Cara itu akan dipakai lagi berarti. Benar. Ya tidak akan lama lagi akan terjadi. Dan itu apa untungnya gitu, untuk pemerintahan? Kan itu sama saja menyakiti rakyat. Tapi kan dana, mereka akan berbau dana. Anggaran-anggaran itu, bagaimana cara mereka akan tetap berjalan dengan baik. Dan kekuasaan mereka akan tetap utuh. Tapi saya ingin tanya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan tadi itu apa memang dari rakyat untuk rakyat, apa dari rakyat untuk pemerintah?
Ya, bisa diketahui saat ini ya, semuanya hanya untuk pemerintahan saja, tidak ada untuk rakyat. Rakyat adalah sebuah aset. Jadi buat sebuah aset, buat alat gitu ya. Benar. Ya, ini kalau terjadi pemberontakan dan lain-lain di mana-mana pasti akan banyak merugikan, ya bukan hanya orang, pasti ada pembunuhan juga, ada pengerusakan juga pastinya. Benar. Dan pasti ada kematian juga di situ. Benar sekali. Belum nanti juga rentetan panjang nanti tidak terima adanya keluarga yang meninggal akibat ikut demo dan lain-lain, itu kan buntutnya semakin panjang. Berarti senjata yang digunakan virus tadi. Benar. Astagfirullahaladzim. Itu semuanya sudah direncanakan berarti? Sudah. Ada beberapa orang yang di balik layar pemerintah yang sudah merencanakan itu. Sebenarnya kan pemerintah itu digunakanlah untuk mengatur rakyat, namun di belakang pemerintah juga ada tokoh yang sangat berpengaruh. Ada mafia-mafia itu yang bermain ya berarti. Benar. Ya? Pemerintah saja hanya digunakan untuk sebagai alat. Berarti sama-sama pionnya juga berarti. Benar. Astagfirullahaladzim. Nah terus kalau gitu kan ya berarti kasihan rakyat, kasihan pemerintah sendiri juga nggak tahu kalau mereka dimanfaatkan juga ya. Sebenarnya ada beberapa orang yang tahu, tapi mereka diam. Diam karena mendapatkan keuntungan itu. Benar. Jika ada negosiasi kan akan mudah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berarti memang sudah akhir zaman ya ini ya. Benar. Kekacauan di mana-mana, bahkan betul disebutkan dulu baginda Rasulullah sudah pernah bersabda juga, nanti di akhir zaman nanti kekeringan, kelaparan, semua juga akan terjadi. Berarti ya memang caranya seperti ini juga. Benar. Itulah ya, akhir zaman nantinya. Namun di tengah-tengah kejadian itu kan datang seseorang yang membawa kedamaian. Juga disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya Imam Mahdi. Di saat itulah beliau akan muncul, bukan dari pemerintah, namun dari rakyat. Jadi baginda beliau Imam Mahdi itu muncul itu bukan dari kalangan pemerintah, tapi memang dari rakyat. Benar, karena beliau sangat amanah. Bicara tentang amanah ini, jadi kalau kita mengetahui dulu kita mau melihat sistem yang ada di atasan itu sangat tertata rapi dan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau saya melihat dan menilai, saya mau membaca juga di media sosial juga, nah orang-orang yang tamak, yang rakus dan harus kekuasaan sekarang secara terang-terangan. Benar. Ya sebetulnya sistem dulu dan sekarang sudah beda, karena tidak bisa terkendalikan itu saat ini. Jadi yang serakah akan dunia, rakus akan harta, kekuasaan, ya sifatnya akan terlihat saat ini. Jadi kalau saya pernah dengar cerita, nanti di kepemimpinan beliau Mahdi itu tidak ada orang-orang yang rakus, yang tidak amanah, semuanya apabila orang itu dipasrah amanah, tidak amanah akan langsung mendapatkan azabnya. Dan berarti ini memang sengaja dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti. Benar. Untuk memperlihatkan sifat-sifat manusia-manusia itu sendiri. Benar sekali. Nanti kan manusia itu sadar dan bisa menilai mana yang baik yang buruk. Yang bisa dijadikan sebuah pemimpin. Ya. Belum lagi saya lihat juga bencana juga di mana-mana. Benar. Ya silakan dimakan dan diminum dulu. Ya Tuhan, terima kasih. Alhamdulillah
perbincangan kali ini sangat menarik sekali ya. Jadi kita tahu ya arah dan rencananya memang seperti itu. Kondisi yang terjadi saat ini tentang kebijakan yang terjadi arahnya nanti kemana kita sedikit tahu. Ya walaupun kebenaran itu hanya mutlak milik Allah, kalau tidak perlu dipercayai 100%. Jadi ini buat antisipasi kita, buat pembelajaran kita, buat benteng diri kita agar semakin hati-hati. Karena memang saat ini memang sudah akhir zaman, banyak fitnah akhir zaman, banyak fitnah dajjal yang sudah tersebar. Semuanya sekarang sudah terbukti. Ada yang mau disampaikan lagi enggak? Ya, saat ini saya berharap pada masyarakat untuk sabar. Sabar, karena yang ditindas saat ini adalah masyarakat, rakyat kecil. Dengan sabar nantinya mereka akan tahu sendiri kenapa saat ini mereka merasakan kepahitan dunia itu. Nanti akan ada pembelajaran bagi mereka semuanya agar sebuah negara nantinya akan tercipta. Menjadi negara besar itu akan seperti apa? Masyarakat yang rukun, saling menguatkan satu sama lain, saling jujur, saling amanah, saling bergotong royong. Disitulah nantinya pembelajaran mereka akan didapatkan melalui hal yang sangat pahit. Jadi memang ini memang pelajaran yang memang diberikan kepada rakyat, ditempa untuk rakyat agar nantinya memang masyarakatnya saat ini terpecah belah karena kesibukannya masing-masing, karena ideologinya dan lain-lain. Nanti akhirnya bergotong royong menjadi satu ya, satu tujuan. Dan saat itulah negara ini nantinya akan menjadi negara terbesar di Asia. Subhanallah. Menjadi pemimpin. Jadi benar ya bahwa negara ini akan menjadi mercusuar dunia, itu berarti benar. Benar. Nanti negara-negara lain akan tergantung pada negara Indonesia. Ya, amin. Semoga saja nanti kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan keimanan sama Allah agar terus bisa menjadi golongan dari beliau Imam Mahdi. Amin. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata, tindakan atau apapun. Saya mohon maaf ya. Ya, sama-sama Tuhan. Dan juga saya minta maaf jika dalam menyampaikan saya kurang berkenan karena karakter saya seperti ini. Ya, tidak apa-apa. Saya terima kasih karena ada bocoran-bocoran, berarti saya mau tahu yang arahnya mau kemana. Terima kasih. Silakan kembali. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih sama Allah, keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya, bersih semua. Terserah efek-efeknya semua. Negatif yang masuk, yang masuk semua. Semua masuk kepada semua pemerintah Nah, itu tadi perbincangan dengan Kijaya, yang bercerita tentang kejadian-kejadian yang ada di negara kita saat ini. Ya, diambil yang positif-positifnya saja, tidak perlu dipercayai karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah tadi untuk introspeksi diri, untuk membentengi diri, kita belajar mempersiapkan diri kita untuk menyongsong di akhir zaman ini, karena memang fitnah-fitnah dajjal sudah tersebar luas. Sudah banyak sekali yang menyebar kepada orang-orang, kepada alam dan lain-lain. Semuanya ada tujuannya untuk merusak alam, merusak iman kita. Ya, semoga kita semuanya diberikan perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, tetap berzikir, mengingat Allah dengan cara zikir yang mengingat Allah. Karena hanya dengan
mengingat Allah kita, hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Terima kasih sudah menonton dan menyimak channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.